Film ini dimulai saat lonceng berbunyi di Universitas Bayfield pada hari Senin tanggal 18. Teresa Tree Geltman terbangun dengan keadaan mabuk di hari ulang tahunnya di kamar asrama teman sekolahnya, Carter Davis. Tree bersiap untuk pergi dan melihat Ryan, teman sekamar Carter, masuk dan bertanya apakah dia tidur dengan Tree yang membuatnya jijik, dan Carter merasa malu. Nice one, dickhead. Dalam perjalanan kembali ke kamarnya, Tree bertemu dengan seorang pria bernama Tim yang pernah dia kencani. Tim terlihat penasaran dan bertanya mengapa Tree tidak menjawab pesan teksnya. Tree dengan dingin menjawab bahwa kencan mereka hanya melibatkan pergi ke Subway yang baginya sangat membosankan dan tidak memuaskan. Setibanya di kamar, Tree bertemu dengan teman sekamarnya, Lori Spangler. Tree tiba-tiba menyadari bahwa dia terlambat masuk kelas dan dengan panik mulai bersiap-siap. Lori kemudian memberinya sebuah kue ulang tahun yang dia buat sendiri untuk Tree. Namun setelah meniup lilin, Tree langsung membuat kue tersebut ke tempat sampah karena khawatir akan asupan karbohidrat yang berlebihan. I made that from scratch. Sorry, too many carbs. This creates greater orbital overlap between the partially positive. Tree kemudian bergabung dengan saudara-saudara serikatnya saat makan siang. Daniel, pemimpin serikat yang dikenal tegas. Daniel dengan keras mengkritik salah satu anggota serikat, Becky, karena membawa makanan ringan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan serikat. Merasa terhina, Becky berdiri untuk pergi dan secara tidak sengaja menabrak Carter yang kebetulan sedang lewat. Hal ini menyebabkan makanan yang dibawa Becky tumpah dan mengenai tubuh Tree, membuatnya marah dan merasa malu. Carter mencoba mengembalikan perhiasan milik Tree yang tertinggal di kamarnya, tetapi Tree dengan cepat menariknya ke samping dan menyembunyikan fakta bahwa dia telah tidur di kamar Carter. Tree berusaha menjaga citranya di depan saudara-saudara serikatnya. Tree pergi ke rumah sakit dan kemudian bertemu dengan profesornya, Gregory Butler. Meskipun Gregory sudah menikah, mereka sedang menjalani hubungan rahasia. Tak lama kemudian, istri Gregory, Stephanie, datang ke kantor. Kejadian ini membuat situasi menjadi tegang, meskipun Stephanie tidak langsung menyadari apa yang terjadi. Daniel mengundang Tree untuk menghadiri pesta di asrama pada malam hari. Setelah menerima undangan tersebut, Tree berjalan melewati kampus sendirian. Di tengah perjalanan dia melewati sekelompok pria yang mengenakan merchandise tim olahraga sekolah yang dikenal dengan sebutan Babies. Mereka adalah maskot sekolah dengan topeng bayi yang khas. Saat Tree melanjutkan perjalanannya, dia melewati sebuah jembatan dan tiba-tiba mendengar suara lagu dari kotak musik. Penasaran, Tree mendekati sumber suara dan menemukan kotak musik tersebut. Namun, setelah dia memperhatikan sekelilingnya, Tree melihat seseorang berdiri beberapa meter di depannya, mengenakan topeng bayi yang menyeramkan. Merasa terancam, Tree mengancam akan menelpon polisi, tetapi orang bertopeng itu segera lari. Tree mulai merasa lega dan melanjutkan perjalanannya, tetapi tiba-tiba orang bertopeng tersebut kembali. Tree berusaha melarikan diri, namun pengejar itu semakin mendekat. Akhirnya, orang bertopeng tersebut berhasil menangkap Tree dan dengan kejam menikamnya hingga tewas. Tree terbangun di kamar Carter, persis seperti sebelumnya. Di awal hari yang sama, kali ini dia merasa sangat ketakutan dan bingung, seolah-olah sedang mengalami deja vu. Segala sesuatu yang tampak persis sama seperti sebelumnya, dan ini membuatnya cemas. Dengan perasaan kacau, Tree segera meninggalkan kamar Carter sambil mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Saat tiba kembali di kamarnya, Tree sekali lagi menemui Lori yang memberinya kue ulang tahun. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini Tree tidak membuang kue tersebut, melainkan hanya meninggalkannya di meja. Meski begitu, rasa takut dan kebingungan masih menguasai dirinya. Saat makan siang, Tree mencoba mengubah alur kejadian dengan memperingatkan Becky sebelum Carter menabraknya. Namun, meskipun dia telah berusaha mencegahnya, kejadian yang sama tetap terjadi. Carter masih menabrak Becky dan makanan tumpah mengenai Tree, seolah-olah takdir hari itu tidak bisa diubah. Ini semakin memperkuat keyakinan Tree bahwa ada sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi. What a douchebag. Tree kemudian kembali ke kantor Gregory untuk melanjutkan pertemuan mereka. Tetapi kali ini Stephanie,
istri Gregory, memergoki mereka setelah pintu kantor terkunci. Situasi menjadi semakin canggung dan menegangkan bagi Tri. Nice to meet you. Lalu Tri memutuskan untuk kembali pergi ke pesta. Namun kali ini dia menghindari jembatan tempat insiden sebelumnya terjadi. No way. Dia tiba di asrama dan disambut oleh seseorang mengenakan topeng bayi yang langsung membuatnya panik. Dalam ketakutan, Tri berteriak dan tanpa berpikir panjang memukul orang tersebut di wajah. Ternyata orang itu adalah Nick, pacar Daniel. Rupanya itu adalah bagian dari pesta kejutan yang dirancang untuk Tri. Merasa lega, Tri mencoba menghilangkan kecemasan dengan berkeliling, minum, dan berusaha menikmati suasana pesta. Di tengah keramaian, dia memutuskan untuk pergi ke kamar Nick. Di sana, Nick sedang bermain-main dengan topeng bayi yang sama, bercanda dengan penampilan menakutkan itu. Namun, situasi tiba-tiba berubah menjadi menegangkan ketika pembunuh yang sebenarnya muncul di kamar tersebut. Dalam sekejap, pembunuh itu menyerang dan menikam Nick hingga tewas. Tanpa menyadari bahaya yang mendekat, Tri menerima pesan dari Daniel yang menuduhnya berhubungan dengan Nick di belakangnya. Sebelum Tri sempat bereaksi atau menyadari sepenuhnya apa yang terjadi, dia diserang oleh pembunuh bertopeng tersebut. Dalam pertempuran singkat dan brutal, pembunuh itu menghabisi Tri dengan menggunakan sebuah bom yang telah pecah, membunuhnya sekali lagi dalam siklus yang tampaknya tak berujung ini. Tri kembali terbangun di kamar Carter, dan kali ini rasa takut yang dia rasakan jauh lebih kuat. Sadar bahwa sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi, Tri segera berlari ke kamarnya dengan panik. Sesampainya di sana, dia memberitahu Lori bahwa seseorang sedang mengincarnya dan bahwa dia merasa hidupnya dalam bahaya. Lori mencoba menenangkan Tri yang ketakutan, menyarankan agar Tri mengambil cuti dan beristirahat di kamar untuk menenangkan diri. Merasa tidak punya pilihan lain, Tri memutuskan untuk mengikuti saran Lori. Dia mengunci pintu kamarnya dengan hati-hati dan bahkan memasang papan untuk memastikan tidak ada yang bisa masuk. Namun, meskipun semua tindakan pencegahan yang dilakukan malamnya, pembunuh itu berhasil menemukan cara untuk masuk ke kamar Tri. Meskipun Tri mencoba melawan dengan sekuat tenaga, usahanya sia-sia. Pembunuh itu sekali lagi berhasil menyerangnya dan akhirnya Tri ditikam sampai mati. Siklus mengerikan ini terus berulang, mengunci Tri dalam lingkaran kematian yang tampaknya tak terhindarkan. Setelah berkali-kali mengalami kejadian yang sama, Tri akhirnya merasa terdesak dan memutuskan untuk menjelaskan situasinya kepada Carter. Meski awalnya bingung dan sulit percaya, Carter mendengarkan Tri dengan serius. Setelah mendengar semua yang terjadi, Carter menyarankan agar Tri mulai mempersempit daftar tersangka yang mungkin menjadi pembunuhnya. Carter mengemukakan teori bahwa pembunuh tersebut mungkin menargetkan Tri secara khusus pada hari ulang tahunnya, yang berarti ada motif pribadi di balik serangan itu. Karena Daniel telah memberitahu semua orang tentang pesta kejutan yang direncanakan, hal ini membuat siapapun di kampus bisa menjadi tersangka. Carter menyarankan Tri untuk memperhatikan detail setiap kejadian dan mencoba mencari tahu siapa yang memiliki alasan untuk membunuhnya. Dengan saran tersebut, Tri mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa orang-orang di sekitarnya mungkin terlibat. Setiap interaksi yang dialami sepanjang hari bisa menjadi petunjuk untuk mengungkap identitas sang pembunuh. Tri pun mulai mempersiapkan diri untuk menyelidiki semua orang yang berpotensi sebagai tersangka. Tri mengalami beberapa pengulangan hari yang sama saat dia mencoba mengejar para tersangka yang mungkin menjadi pembunuhnya. Dalam upaya untuk menemukan pelaku sebenarnya, Tri pertama-tama memutuskan untuk mengejar Tim, pria yang pernah dia kencani sebelumnya. Setelah membuntuti Tim di kamarnya, Tri menemukan bahwa dia hanya sedang menonton video yang menunjukkan bahwa Tim tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Ketika Tri mengalami kematian lagi, dia mulai mencurigai Stephanie, istri dari Gregory, mengingat situasi rumit yang melibatkan hubungan mereka. Tri percaya bahwa Stephanie mungkin memiliki motif untuk membunuhnya karena cemburu. Namun, kecurigaan ini terbukti salah ketika Tri melihat Stephanie beberapa saat sebelum pembunuh itu muncul dan menenggelamkannya. Masih belum menemukan pelaku sebenarnya, Tri kemudian mencurigai Daniel. Tri berpikir bahwa Daniel mungkin merasa terancam oleh Tri atau memiliki dendam tersembunyi. Ketika Tri berkonfrontasi dengan Daniel, situasinya berubah menjadi kacau.
dan mereka berdua terlibat dalam pertengkaran sengit. Pertengkaran itu berakhir tragis, mereka berdua tertabrak bus. Setelah mencoba berbagai pendekatan dan mengejar beberapa tersangka, Tri mulai merasa putus asa karena terus-menerus menghadapi kematian dan kegagalan dalam mengungkap identitas pembunuhnya. Meskipun dia semakin bingung, tekadnya untuk memecah misteri ini tetap kuat. Pada siklus berikutnya, Tri merasa sangat pusing dan pingsan. Lalu Carter membawa Tri ke rumah sakit kampus. Setelah menjalani ronsen di rumah sakit akibat cedera dari kematian sebelumnya, Tri mengetahui bahwa dia mengalami kerusakan internal. Tri mulai mencurigai Gregory, profesornya, sebagai pelaku pembunuhan. Penasaran dan mencari bukti, Tri menggeledah kantor Gregory dan menemukan topeng bayi di dalam laci meja kerjanya. Temuan ini memperkuat kecurigaannya bahwa Gregory mungkin adalah pembunuh yang sebenarnya. Namun, saat Tri sedang menyelidiki lebih jauh, pembunuh yang sebenarnya muncul dan menikam Gregory hingga tewas. Pembunuh tersebut kemudian mengejar Tri yang melarikan diri ke tempat parkir. Dalam usaha untuk melarikan diri, Tri mengambil mobil dan mencoba kabur. Dia merasa sedikit lega. Namun, saat dia sedang melaju dengan kecepatan tinggi, seorang polisi menghentikannya karena pelanggaran kecepatan. Untuk menghindari penangkapan dan mencegah pembunuh mengejar lebih lanjut, Tri berbohong kepada polisi, mengaku bahwa dia mabuk dan menggunakan narkoboy. Tujuannya adalah agar dia bisa ditahan dan dipenjara, mengira bahwa di sana tempat aman baginya, sehingga terhindar dari pembunuh tersebut. Kemudian Tri diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Sayangnya, rencana Tri malah membuat keadaan menjadi lebih buruk. Saat dia berada di bagian belakang mobil polisi, pembunuh tersebut melintas dan menabrak polisi dengan tangki bensin yang bocor. Pembunuh itu menjatuhkan lilin ulang tahun ke arah tangki bensin yang bocor, menyebabkan kebakaran besar yang meledakkan mobil dan membunuh Tri di dalamnya. Oh, fuck. Setelah mengalami kematian dan ledakan, Tri terbangun sekali lagi di kamar Carter, dan kali ini dia lebih siap dan lebih sadar akan siklus yang berulang. Untuk membuktikan bahwa dia tahu apa yang terjadi, Tri mulai menunjukkan beberapa hal yang sering dia perhatikan selama pengulangan hari tersebut. Sprinklers. Car alarm. Oh, he's going to fall right now. Carter membawanya ke tempat makan burger terdekat. Sambil makan, Tri membuka diri kepada Carter, mengungkapkan bahwa dia sering mengabaikan panggilan telepon dari ayahnya dan menceritakan bahwa ibunya meninggal 3 tahun lalu, yang mungkin menjadi salah satu alasan ketidaknyamanannya saat ini. Sementara mereka duduk dan berbicara, televisi di restoran menayangkan berita tentang seorang pembunuh berantai bernama Joseph Toombs. Berita tersebut mengungkapkan bahwa Toombs terkenal karena mengejar wanita muda dan memiliki modus operandi yang sangat kejam. Setelah melihat laporan berita itu, Tri merasa yakin bahwa Joseph Toombs adalah pembunuh yang sebenarnya. Tri segera berlari ke rumah sakit dengan harapan bisa menghentikan Joseph Toombs sebelum terlambat. Dalam keadaan panik, Tri mengambil kapak pemadam kebakaran sebagai senjata untuk melindungi dirinya. Namun, saat mereka tiba, mereka menemukan bahwa Toombs telah membunuh penjaga keamanan dan melarikan diri. Ketika mereka mencoba melarikan diri dari Toombs, Carter berusaha melindungi Tri dari serangan Toombs. Sayangnya, Toombs berhasil mematahkan leher Carter, menyebabkan kematian Carter, dan meninggalkan Tri merasa semakin putus asa. Dalam keputusasaan, Tri akhirnya berhasil melumpuhkan Toombs. Tetapi saat itu dia menyadari sebuah kebenaran pahit. Jika dia berhasil menghentikan pengulangan hari, Carter tetap akan mati karena kesalahannya sama terus berulang setiap hari. Menyadari konsekuensi tersebut, Tri merasa terjebak antara menyelamatkan diri dan menyelamatkan Carter. Dalam usaha terakhirnya, Tri memutuskan untuk naik ke puncak menara lonceng. Tri mengambil keputusan. Dia menggantungkan dirinya sendiri di puncak menara. Memulai pengulangan hari yang sama dengan energi baru dan positif. Tri berusaha membuat perbedaan dalam setiap interaksi. Dia menyapa Carter dengan hangat, memperingatkan siswa tentang sprinkles yang akan menyala. Ketika tim mendekatinya, Tri dengan penuh pengertian mengatakan kepadanya
bahwa dia tahu Tim tidak menyukai perempuan dan bahwa dia berhak untuk mencintai siapapun yang dia inginkan, dan bersikap ramah kepada Lori. Saat memasuki kamarnya, Tree merasa lebih tenang dan berusaha membuat perubahan yang berarti dengan sikap yang lebih baik. Tree merasa bahwa dia bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekelilingnya. Di kelas Gregory, Tree menginterupsi kuliah dan memanggil Gregory dari kelasnya, memberitahunya bahwa dia memutuskan hubungan mereka dan juga keluar dari kelasnya. Dengan cara ini, Tree berusaha mengatasi salah satu sumber stres dan masalah dalam hidupnya. Selama pertemuan makan siang, Tree membawa nampan penuh makanan ringan dengan penuh semangat dan memakannya dengan bangga. Meskipun Daniel mencoba mengusir Becky karena membawa makanan ringan, Tree membela Becky dan malah mengambil susu coklat Becky untuk dituangkan ke kepala Daniel, mempermalukannya di depan semua orang. Lalu ketika Carter datang untuk mengembalikan perhiasan Tree, dia mengambil kesempatan untuk menciumnya di depan saudara-saudara serikat lainnya. Ini adalah momen keberanian dan kejujuran bagi Tree. Lalu, Tree mengundang Carter untuk bergabung dengannya malam nanti untuk merayakan ulang tahunnya. Setelah itu, Tree memutuskan untuk menemui ayahnya, David, dengan harapan memperbaiki hubungan mereka. Selama makan siang, Tree membuka diri dan mengakui betapa sulit baginya untuk berada di dekat ayahnya sejak ibunya meninggal. Dia mengungkapkan betapa dia mencintai ayahnya dan meminta maaf atas semua kesalahan dan rasa sakit yang mungkin telah dia sebabkan. David mendengar perasaan dan penyesalan Tree, merespon dengan penuh pengertian. Mereka berdua akhirnya tertawa bersama, mencairkan suasana dan mengatasi ketegangan yang ada di antara mereka. Momen ini menjadi langkah penting dalam memperbaiki hubungan mereka dan memberikan Tree rasa damai yang dia butuhkan. Setelah berbicara dengan jujur dan terbuka, mereka melanjutkan makan siang bersama dengan lebih dekat dan saling memahami, yang menjadi pengalaman yang berharga bagi Tree dalam proses penyembuhan dan penyelesaian masalah pribadinya. Scene berganti, Tree memutuskan untuk menghadapi Joseph Toombs secara langsung dan menyiapkan diri untuk konfrontasi yang akan menentukan. Dengan tekad yang kuat, dia pergi menemui penjaga keamanan di rumah sakit, membawa pisau dan mengambil pistol dari penjaga tersebut. Setelah meminta bantuannya, Tree memintanya juga untuk mencari bantuan dan meninggalkannya dengan cepat. Kemudian, Tree masuk ke kamar tempat Toombs berada. Dia mengarahkan pistol ke arah Toombs yang tampaknya sedang berpura-pura tidur. Dalam suasana penuh ketegangan, Tree berusaha menembak Toombs, namun dia tiba-tiba menyadari bahwa dia lupa melepas pengaman pistolnya. Keadaan ini memberikan Toombs kesempatan untuk bangkit dan bertarung dengan Tree. Toombs membanting Tree ke dinding dengan brutal, mengalahkannya dalam pertarungan fisik. Saat Tree berjuang untuk mendapatkan kembali kontrol, dia teringat bahwa akan ada pemadaman singkat dalam beberapa detik. Pemadaman ini terjadi pada saat yang tepat, memberikan Tree kesempatan untuk melarikan diri dari pandangan Toombs dan bersembunyi. Dengan memanfaatkan kekacauan ini, Tree muncul kembali di belakang Toombs. Tree dengan cepat menembak Toombs hingga tewas. Akhirnya, mengakhiri ancaman yang telah menghantuinya selama ini. Dengan Toombs tidak lagi menjadi ancaman, Tree merasakan beban besar terangkat dari bahunya dan berhasil mengakhiri siklus kematian yang menjeratnya. Setelah itu, Tree dan Carter menghabiskan sisa malam dan menikmati kue yang dibuat Lori. Tree terbangun lagi di kamar Carter. Nada dering ulang tahun berbunyi, dan Tree menyadari dengan kebingungan dan kemarahan bahwa ternyata masih hari Senin tanggal 18. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa terjebak dalam pengulangan waktu lagi. Dengan penuh kekacauan, Tree berlari ke kamarnya untuk menemukan Lori yang kembali menawarkan kuenya. Tree menolak kue tersebut dan mengingat bahwa dia sudah memakannya malam sebelumnya. Pada saat itu, Tree tiba-tiba menyadari sesuatu yang mengejutkan. Dia meninggal dalam tidurnya dan penyebabnya adalah kue tersebut telah diracun. Lalu, Tree menyadari bahwa Lori adalah pembunuhnya. Karena Lori bekerja di rumah sakit, dia memiliki akses untuk membebaskan Toombs dan membuatnya terlihat seperti dia yang membunuh Tree dengan memanfaatkan riwayat kriminalnya. Tree mencoba memaksa Lori untuk memakan kue yang telah diracuni, bahkan mengancam akan membawanya ke polisi. Lori akhirnya mengakui bahwa tindakannya didorong oleh rasa iri dan kemarahan karena pria yang dia sukai lebih tertarik pada Tree. Lori juga menganggap Tree sebagai jalang bodoh yang menurut Tree adalah alasan yang sangat tidak masuk akal. Mereka berdua terlibat dalam pertarungan fisik yang sengit. Saat Lori menindih Tree di tempat tidur, mereka diinterupsi oleh Daniel yang datang dari luar ruangan.
Tri dengan keberanian yang tersisa berhasil mengambil kue yang telah diracuni dan menyuapkannya ke mulut Lori. Setelah itu, Tri melompat dan meraih lampu gantung, menggunakan momentum untuk menendang Lori keluar dari jendela. Lori jatuh hingga tewas, akhirnya mengakhiri ancaman yang telah menghantuinya selama ini. Dengan Lori di luar jangkauan dan siklus kematian terputus, Tri merasakan kelegaan dan harapan baru untuk masa depan. Setelah mengatasi ancaman dari Lori dan akhirnya mengakhiri siklus kematian, Tri dan Carter duduk di sebuah kedai makan untuk merayakan hari baru mereka. Mereka menyaksikan laporan berita di televisi yang membahas insiden tersebut. Dalam laporan berita, Daniel terlihat melakukan wawancara di depan kamera. Sementara mereka berbicara dan tertawa, Tri merasa lega dan bahagia karena akhirnya bisa memulai hari baru dengan Carter di sampingnya tanpa ancaman pembunuhan dan dengan beban yang terangkat dari bahunya. Hari ini menjadi simbol baru dari awal yang segar dan kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatu yang telah dirusak oleh siklus kematian yang mengerikan. Tri terbangun dengan mendengar nada dering ulang tahunnya lagi dan segera merasakan panik, mengira bahwa siklus kematian akan dimulai lagi. Namun, Carter kemudian mengungkapkan bahwa dia hanya mengerjai Tri dan bahwa hari telah resmi berganti menjadi hari Selasa, tanggal 19. Tri merasa lega dan terhibur dan mereka berdua tertawa tentang kejadian tersebut.